Nesverse, apa kabar semuanya? Pasti kalian semua kangen kan sama konten Nesha? Sejujurnya Nesha juga kangen sih konten, tapi untuk saat ini Nesha lagi fokus untuk ikut lomba pada tanggal 1 November di Bandung, yaitu Indonesian Kids of the Year 2023 mengharumkan nama Bengkulu tercinta. Nah, Nesverse, sejujurnya Nesha itu bangga banget karena jadi warga Bengkulu. Karena kita punya wastra yaitu kain besure. Nih, ngomongin kain besure, Nesha lagi ada di tempat kain besure, tapi dibentuk dalam bentuk scarf. Penasaran kan? Yuk ikutin terus ya, jangan di skip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Tante. Halo Nesha. Hai cantik ya. Nesha jadi mau nanya-nanya seputar scarf kain busure. Oh iya. Jadi enaknya duduknya di mana ya? Oh boleh di sini aja kita. Kita Oke. di sini aja ya. Santai ya. Oke. Ya santai aja. Oke teman-teman, sekarang di sebelah Nesha udah ada dua owner dari Kito Scarf. Namanya Tante siapa? Tante Ferani. Dan juga. Oke, Tante, sekarang kita mulai interviewnya ya. Oke. Nah, Tante, Nesha ini kepo banget. Jadi, Kito Scarf itu awal mulanya dibuat berdua, Tante Vera sama Tante Nana, atau gimana tuh? Oke, pertama panggilnya Tante V aja. Tante V. Iya emang Kito Scarf ini berdua, Tante V sama Tante Nana. Memang ownernya berdua. Jadi semua konsep dari awal sampai hari ini, semua apapun yang ada di Kito Scarf itu emang kita berdua yang mendesainnya, yang membuatnya gitu. Kenapa dikasih nama Kito Scarf, Tante? Tante Nana. Jadi karena dari awal bisnis Tante Nana sama Tante V itu udah bikin konsep di awal mau produknya ini menjadi salah satu produk yang bercirikan ciri khas Bengkulu ya. Jadi ada kearifan lokalnya. Nah, jadi karena kita mengangkat unsur lokal, unsur budaya lokal, maka alangkah baiknya kita juga menggunakan nama brand itu yang ada unsur lokalnya. Oh iya. Jadi gitu. Tante Nana sama Tante V itu sepakat, ayo apa nih, mau cari nama apa nih untuk brand. Jadi nggak kebanyakan kayak brand-brand lain mungkin yang menggunakan nama sendiri kayak gitu. Kita pengen lebih Menunjukkan identitas Bengkulunya. Jadi udah kita diskusi ya, Tante Nana sama Tante V diskusi, akhirnya kepilih itu namanya Kito. Kito kan kalau dalam bahasa Bengkulu artinya kita. Iya, jadi kita berdua. terus kemudian Ini produk Kito, produknya Bengkulu. produk gitu. Bengkulu. Jadi Kito Scarf itu hijab untuk kita kayak gitu kalau di Indonesiain. Kalau sejarah berdirinya Kito Scarf gimana tuh, Tante? Kalau sejarah sebenarnya kalau dari sisi Tante Nana itu beda lagi. Kalau Tante Nana itu pertama sekali memang untuk ide pertama itu Tante Nana ya kalau untuk mengangkat unsur budaya lokalnya. Ya. Tapi kalau untuk bisnis itu tetap dari awal konsepnya memang kita rancang berdua, ini nanti bisnisnya mau seperti apa. Tapi mengapa mengangkat tema Bengkulu itu karena Tante Nana ada something dulu ya. Jadi pernah tersinggung nih ceritanya. Iya, Luar panjang ya. tersinggung Iya, jadi Terus tersinggung. jadi Kito Scarf yang Benar. bagus. Mengapa mengangkat tema Bengkulu ya? Jadi singkat cerita Tante Nana itu pernah ngerasa tersinggung sama salah satu yang katanya orang Bengkulu, tapi gimana ya ceritanya? Dia itu bilang gini nih,
apa sih yang bisa dibanggain dari Bengkulu gitu. Kayak Bengkulu tuh nggak ada apa-apa, Bengkulu jadi itu nggak nggak ada, ada. benar. Belum tahu. Iya benar. Jadi pada saat ada kita bikin waktu itu lagi hitsnya 2018 ya. 2018 Oh, jadi lagi kita hitsnya. Scarf ini dari kapan? Dari 2018. Dari 2018 tuh lagi hitsnya hijab printing. Terus kata Nana, udah kita bikin juga hijab printing. Terus yang ngebedain apa? Aku nanya gitu Sama kan. brand-brand Jangan ternama ya? jangan sampai kita sama terus nggak ada beda. Terus gimana orang mau notice gitu kan? Terus akhirnya yaudah kita pakai ngangkat Bengkulu gitu. Terus ngangkat Bengkulunya Apa? masih kayak gimana gitu kan, rafflesia, terus rafflesia gimana, apakah kita ngambil dari Google, dan itu nggak boleh dong. Akhirnya ya udah, coba kamu gambar aja dulu, kamu gambar sendiri dan Oh, jadi segala macam. bisa gambar. Iya. Jadi untuk prosesnya sendiri, kalau sampai sekarang kita udah menggunakan 2 teknik ya. Mulai dari manual, gambar sendiri untuk ornamen motif, sampai sekarang kita udah menggunakan digital ya. Digital. Ya, jadi awalnya sih yang apa untuk ngegambar motif itu Tante V. Tante V kan memang dia dari udah lama sih memang bakatnya ngegambar. Ngegambar, wow. Iya. Jadi Tante Nana itu ya, ini pinter nih ngegambar. Jadi ayo dong kita bikin bisnis begitu. Iya, cocok Awalnya sih. seperti itu ya. Jadi mulai dari motif itu kita bikin sendiri semua. Jadi kita bukan nggak pernah bukan ngambil. nyomot ya. Bukan nyomot, misal kita ngambil gambar di Google atau ngambil motifnya batik si A, si B, enggak. Jadi memang originalnya baik itu Scarf untuk motif ornamennya. Bahkan rafflesia sendiri kayak yang ini tuh kita gambar dari bunga asli. Iya. Jadi kayak ada bunga asli yang kita lihat fotonya ya, maksudnya bentuknya foto, terus kita Versi kita ya. versi kita gitu. Versi kita. Ya. kita Inspirasinya bikin tuh dari versi mana, kitanya Tante? gitu. Itu aja tema Bengkulunya aja, tapi kita bikin versi kita. Jadi enggak ngambil gambar orang, enggak nyomot motif orang kan. Di Bengkulu itu banyak ya pengrajin-pengrajin. Iya, banyak Iya. Kalau versi aku terinspirasinya Bengkulu itu juga kenapa pengen dia setuju pas Bengkulu aja gitu kan. Punya temen pas ditanya kamu tahu Bengkulu nggak tahu di mana. Yang kedua rafflesia loh. Sama Rafflesia dong itu berarti. bukannya ada di Bogor. Itu aku sakit hati kan. Dia memang ada di Bogor kan, di sana Bogor kan ada ya. Terus kan udah enggak loh, rafflesia tuh aslinya dari hutan Bengkulu gitu. Nah akhirnya dari situ tuh kayaknya iya nih, ini nggak boleh ditinggalin nih ciri khas ini gitu, gitu sih. Jadi memang dimulai dengan kemarahan. Iya, berarti kita sama dong Tante. Iya. Oh ya? Iya dong. Kan Nisha juga punya motivasi untuk kenalin Bengkulu lewat lagu. Oh yes, benar. Itu karena ada pas Nisha ikut kompetisi, ada satu temen Nisha yang dari luar Bengkulu, ya. Terus dia bilang kalau Bengkulu itu di mana ya? Kalimantan. Di Kalimantan. Bukan? Oh bener kan? Aku tuh waktu pertama kali sekolah ya di Jogja, perkenalan diri, baiklah saya Ferani dari Bengkulu. Bengkulu di mana? Kalimantan ya? Jadi gimana gitu ya kita ya. Kayak Masa gitu sih kan nggak sakit tahu ya. Bengkulu secantik Iya, ini? iya benar. Bengkulu kan keren. Iya. Jadi sama ya? Sama dong. Sama. Kayaknya kenapa ya? Banyak banget yang di luar Bengkulu itu nggak tahu Bengkulu. Iya. Sampai kita bermotivasi untuk mengenalkan Bengkulu dengan cara apapun. Iya benar. Benar. Jadi tugas siapa? Kalau bukan? Tugas Kita kita. masyarakat Bengkulu. Oke. Nih kalau suka dukanya ini gimana Tante? Suka dukanya. Suka duka namanya bikin bisnis ya. Sebenarnya aku juga tidak terlalu suka orang-orang meromantiskan membuat bisnis ini bisnis woman dan segala macam gitu ya. Karena memang prosesnya ya kayak roller coaster. Nesa pernah lah ya naik roller coaster, jungkir balik dan segala macam, apapun dialami gitu. Di atas, di iya, bawah. terus kayak apa ya? Tapi kalau dari aku sepanjang pengalamanku di sini, sependek pengalamanku juga di sini maksudnya bagian paling duka, paling gak enaknya itu adalah ketika kita kehilangan satu tim misalnya. Soalnya timnya harus move
ke perusahaan yang lebih besar lewat panggilan gitu kan. Sebenarnya kita udah nyaman banget nih. Sebenarnya itu kan itu tuh aset misalnya dia resign atau apa. Nah, itu biasanya agak lebih nyakitin patah hati kayak gitu kan dibandingkan mungkin ya kadang namanya bisnis ada ruginya ya. Iya. Kadang-kadang ya kayak gitu sih. Jadi suka dukanya itu. Terus sukanya banyak banget tapi Kebanyakan suka. Iya, happy-nya Jadi banyak kita, banget. nah berkat Kitos Craft juga kita bisa keliling Indonesia loh. Kemana aja tuh Tante? Iya, kita udah pameran-pameran di beberapa provinsi kayak gitu. Iya. Nanti bocoran sedikit, bulan depan kita mau fashion show ya. Fashion show, kita di show GCC. nasional, jadi sama sekalian pamerannya. Ya nanti itu kita berkolaborasi dengan desainer-desainer nasional. Dan pesertanya juga seluruh Indonesia. Kita ada di runway yang sangat besar gitu. Wow. Terus di event yang Indonesia Indonesia International Modest Fashion Festival. Jadi emang kita ada di situ salah satu gitu kan. Itu Perwakilan menjadi satu Bengkulu hal- ya? Iya, perwakilan Bengkulu Cuma untuk fashion satu. cuma Kitos Kitos Craft. Craft. Jadi Kitos Craft. ya kasih spill sedikit soal itu. Jadi sukanya banyak juga sukanya, tapi kalau duka ya namanya bisnis ya. Iya. Pasti ada Iya, gitunya gitu. Jadi dihadapi saja. Sejauh ini mungkin karena kalau aku tuh tipikal yang harus berdua, harus partner. Jadi buat aku seneng aja sih punya partner. Jadi kalau nyungsep bareng. Mungkin kayak gitu namanya pegangan ya, kalau jatuh ya ngajak. Iya. Jadi dia ngajak nyusup Gitu. Tapi kalau terbang bareng kan. Tante Nana gimana? Suka duka? Iya sih. Kalau Tante Nana nih ya kurang lebih kayak gitu ya untuk dukanya. Tapi kalau Tante Nana tuh apa ya, karena memang menjalaninya suka. Jadi dianggap banyak sukanya. Jadi senang, happy kayak gitu. Karena beda. Capek kita apa ya? Capek ngelakukan ya, capek tertekan sama capek ngelakuin yang memang kita hobi atau suka itu beda. Sama-sama capek tapi happy. Iya. Kita tidurnya baik-baik aja gitu. Tetap bisa tidur nyenyak kok. Walaupun seharian misalnya capeknya luar Kayak biasa. kalau lagi desain ya, Nak. Kalau lagi desain tuh Nesa, itu kita perlu waktu yang banyak banget. Kadang sampai rumah udah jam 10 malam. Iya, kadang kita ngedesain juga sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 Karena memang malam. Briefnya mungkin iya. dari ini sedetail online. itu. Jadi untuk ngedesain itu kan memang mulai Capek. dari konsep dan tema itu memang harus detail. Jadi Tapi kita tuh pas Happy-happy aja sih. Ya Allah, kita ini jam segini gini amat ya mau kaya. Kadang kita bawa gitu aja, tapi emang itu nunjukin bahwa kita happy, kita Iya. capek tapi happy. Jadi bangun tidur tuh kadang ini tadi malam begadang ngurusin desain ini, tapi ya udah happy. Iya. Kalau pasarnya itu di mana sih Tante? Pasar target market maksudnya ya? Iya, mungkin. Kalau yang target marketnya kita dari awal tuh memang konsisten sama perempuan-perempuan muda. Untuk target market dulu ya, perempuan muda usia 25-an deh startnya sampai mungkin 60-50 gitu kan. Terus kalau tapi banyak juga sih desain-desain kita yang belakangan juga dilirik-lirik sama anak muda. Iya, kayak ada satu desain kita tuh yang kayak ini oke nih kalau dipakein sepatu Nike gitu kan. Itu Nike yang Jadi gambarnya memang anak muda. tujuan kita membangun bisnis ini gimana biar motif besure ini, motif kain besure ini nggak dianggap kaku. Kan kalau selama ini kan kita nganggap batik ini untuk acara resmi, Iya. terus untuk acara kondangan kayak gitu ya, mana mau lah anak muda make kongko di mall atau ke Pantai Panjang, nggak mau itu. Jadi ya udah sama Mbak Fe gimana caranya nih motif ini bisa kita kemas sedemikian rupa biar nanti anak muda juga seneng make kayak Jadi gitu. kalau pakai batik tuh nggak malu dan nggak Iya, harus bentuknya nggak baju kuno, kan. nggak apa ya, nggak tua banget. nggak tua Biasanya kan banget. kesannya batik seperti ini ya. Makanya kita selalu memadupadankan dengan fresh color, warna-warna yang lagi tren, lagi apa gitu. Karena memang kita mau menggabungkan modernitas tapi juga jadi tradisi kearifan yang lokalnya ada, kearifan lokalnya ada kayak gitu. Ditambah itu kayaknya kalau ngomongin filosofi ya Nesa, itu filosofi menurut itu adalah salah satu filosofinya Rafflesia. Dia itu unik, singkat tumbuhnya,
dan dia numbuh bisa di tempat yang tidak terduga ya. Kadang di pinggir jalan, agak pinggir jalan kayak gimana. Nah, kita tuh pengen desain Kitoscraft tuh munculnya tak terduga. Oh, Yes. Dalam banget ya kayaknya. Nah, kalau soal pasar, alhamdulillah kita udah mulai di sini juga udah sampai Bali ya, Nak. Sampai mana udah banyak sih yang kenal Kitoscraft. Udah ke luar negeri juga udah, ke Finlandia juga udah sampai ke sana. Iya. Finlandia, Malaysia, Filipina gitu-gitu, Brunei. Nah, tadi kan kata Tante udah pasarnya udah banyak banget tuh kan, udah menyebar. Iya. Kira-kira tokoh-tokoh yang udah beli orang Indonesia ini kira-kira udah siapa aja sih Tante? Istrinya itu nggak sih? Toko-toko ya, salah satunya Ibu Yusuf Kala. Jadi Pas kapan tuh? itu tahun 2000, pas kita lagi ada acara di Dekranas Di Bengkulu. di Bengkulu tapi ya. Beliau datang. Iya, itu tahun 2019 kalau nggak salah. Oh, berarti yang Indonesia nyambut dong? Iya, kayaknya iya. Benar. Kemudian Ibu Gubernurnya Jawa Timur, Ibu Kofifa. Itu yang dilantik waktu itu di apa? iya. Sama presiden. KPU ya, KPU RI ya. Ibu RI, Ibu apa istrinya KPU itu banyak ya, lupa kita. Banyak ya. Saking banyak Terus, yang saya lupa. Datanya dulu. Ya, terus kita sering banget itu ngirim untuk MPR RI. Iya. MPR. Iya. Iya. Jadi produk-produk ini entah mereka untuk souvenir atau oleh-oleh. Jadi udah berapa kali sih ngirim ke apa namanya? MPR RI itu. Ih, cocok banget sih buat Cocok banget. dijadiin souvenir. Alhamdulillah. Nah, ini banyak banget ada motif. Kira-kira dari kapan tadi munculnya Tante? 2018. 2018. Kira-kira udah ngeluarin berapa motif nih? Dari 2018 kita sekarang koleksi ke 31. 31. Wow. Jadi masing-masing koleksi itu kita produksi atau ngeluarin 7 sampai 8. 7 sampai 8 desain. Pernah 10 sih, tapi nggak sering 10. Maksimalnya 7 sampai 8 desain. Jadi kalau secara pieces kita itu udah menjual kurang lebih 14.000 pieces. 14.000 sampai dengan saat ini. Nah, ini salah satu desain terbaru kita yang lagi ini terbaru. launching Indonesia. Iya. Launchingnya kapan nih Tante? Baru 2 hari yang lalu. Baru dari yang lalu Iya, tapi Kitoscraft ini ya sebelum launching itu udah banyak banget yang order duluan. Jadi sebutan untuk customer kita itu kawan Kito. Kawan kita. Iya, jadi kawan Kito itu banyak banget. Ini kepo dia, mana kata dia, mana yang edisi terbarunya apa nih, spill dong motif yang bakal keluar di edisi terbaru. Nah, itu mereka udah nggak sabaran kayak gitu. Bahkan ada yang keluarin berapa nih yang koleksi kali ini? Ada 9 sih motif. Oke, aku keep 9. Iya, karena mereka mungkin dari awal udah tahu dengan bahan Kitoscraft itu memang nggak pernah ganti ya. Kita konsisten dengan bahan ini sampai dengan saat ini. Kalau proses buatnya sampai jadi itu apa dulu Tante? Pertama kita ornamen dulu. Ya, pasti kita nyiapin mood board lah ya. Kita nyiapin. Oke, kita mau ngapain nih yang yang koleksi kali ini, moodnya apa nih? Kita pengen madu padankan apa aja, karena kadang kita ada mana sih motifnya? Kadang ada aksara kagangnya kita masukin di situ. Tapi kadang hanya besure dan rafflesia gitu kan. Koleksi kali ini kita besure sama rafflesia aja. Aksara kagangnya nggak usah masuk kayak gitu. Jadi memang kita tentuin itu dulu. Abis itu kita membuat layoutnya, ini letaknya apa nanti, ini pattern apa dan segala macam. Baru kita ke tim digital, tim digital kita, tim desain kita. Terus kita mulai kita eksekusi ini. Terus nanti kita mau warnanya mau apa segala macam. Berarti cuman kalian berdua dong berarti? Untuk desain. Untuk desain. Untuk desain. Tapi kita dibantu sama tim yang di digitalnya. Tim itu sifatnya hanya menerima instruksi. Oh. Jadi maksudnya kita yang ini taruh di sini ya, Menginstruksikan, di sini ya, gitu. Jadi kita nggak lepas. Kan ada nih yang
lepas misalnya kita ngedesain, tolong dong didesainin. Nah kita mungkin kita yang benar-benar kita ngasih instruksi, mereka cuma yang oke ini taruh di sini, ini jangan di sini deh, atau kemiringannya kurang sek gitu. Nah itu kita dari kita. Pusing nggak sih tante ngurus gituan? Pusing tapi happy. Pusing kalau dibilang oh enggak pusing, bohong banget. Pusing. Kadang kita pernah loh 4 jam itu nggak kelar satu desain. Iya, biasanya kita pernah juga paling cepat setengah jam itu selesai satu desain. Jadi ide tuh sebenarnya kan nggak ada habis-habisnya ya, cuma ada momen kita tuh capek, jadi kadang ide tuh kayak mentok, ini apa ya, jadi kita ya udahlah, biasanya kalau kayak gitu kita ngobrol aja kita ngalih. Karena kalau semakin dipaksain nanti Nggak semakin jadi. kacau desainnya. Jadi memang dia ini manja dia. Jadi ini memang perlu mood dia. Perlu waktu Kalau kita yang paksain siap. nanti hasilnya malah nggak bagus. Jadi ya udah deh. Pernah ya nak dari satu desain ini udah jadi oke gitu kan, terus pas kita lihat ulang besokan itu Kok kurang ya? kayaknya ini harus dirubah, dan akhirnya itu berubah 180 derajat. Iya, Iya, jadi emang ya udah. Oke, tante. Nisha mau nanya nih, kalau ngomongin soal omset setiap Penjualan. iya, setiap penjualan misalnya baru ngeluarin motif baru ini, kira-kira udah nyampe yang diperkirakan atau kadang melebihi atau gimana? Kalau ngomongin cuan ya. Kalau bisa teman ke dia. Jadi dari awal dulu ya ceritanya ya, biar memotivasi kita. Kan kalau ini bicaranya ke bisnis ya, bukan lagi ke masalah tema. Jadi udah bisnis secara umum. Kalau kita lihat perbandingan awal, yang awalnya kita cuma ngejual 7 pieces doang. 7 pieces dengan harga tetap sama di 195, itu berapa? Cuma segitu ya pokoknya ya, kurang lebih sekitar 1,5 juta deh di awal. Tapi kita namanya bisnis, apalagi di tahun 1 sampai dengan 3 itu dimana masa yang benar-benar terombang-ambing. Ya, istilahnya seperti itu kalau ngomongin bisnis. Jadi di tahun pertama, tahun kedua itu jangan dulu kita ngarapin profit. Karena di sanalah masa-masa kita nge-branding suatu produk kayak gitu ya. Jadi namanya branding pasti bakar duit. iya, yang adanya kita ngeluarin duit, bukan dapat duit kayak gitu ya. Ya, tapi dari awal kita memang sama Ve di tahun 1-2 inget ya, ini memang bener-bener tahun yang rentan. Kita tuh ada 2 pilihan. Kalau memang nggak kuat, tutup ya maju kayak gitu kan. Ya, jadi kita lewatin itu. Step by stepnya kita lalui, kita coba pokoknya setiap saat gimana caranya, walaupun ini tahun berat kita harus profit ya, dengan strategi marketing yang kita coba jalanin kayak gitu. Kalau untuk omset, alhamdulillah sampai saat ini kita udah di angka 70-80 ya per bulan. Kalau ditanya udah cukup atau belum, kayaknya nggak bisa jawab. Karena memang semakin kesini juga kebutuhan kan juga semakin ini ya. Apalagi kayak dulu kita belum ada karyawan, tiba-tiba sekarang harus dibantu tim, karena nggak mungkin ini kita kerjain sendiri. Jadi artinya untuk operasional toko itu meningkat. Belum kadang ada tiba-tiba perjalanan bisnis itu kayak berapa hari yang lalu, itu kan juga butuh pengeluaran ya. Iya. Itu juga butuh untuk pemasukan jadinya lebih. Jadi kalau dibilang cukup atau enggak, Ya, bisa jawab. Jadi secara grafik setiap tahun itu mengalami peningkatan, alhamdulillah. Nih tante, kalau misalnya mau lebaran, terus kalau Nisha itu lebaran selalu kembaran sama ama atau kadang kembaran satu keluarga. Udah ada yang kita scrap belum? Udah dong. Oh, udah ya? Ama kan selalu Iya sama dong. kita Iya. scrap. Oke, siap. Itu bisa kembaran nggak sih tante motifnya, atau kan misalnya Nisha mau gitu ya, seragaman maksudnya? gitu sama ama gitu? Bisa banget. kita juga ada yang kids loh. Iya. Sebenarnya iya. Iya, jadi kita scrap itu bisa custom dia. Nah, Iya. Jadi bisa kita request motif khusus. Bisa juga. Misal kayak Nesa nih, Nesa pengen hijab khusus
dengan requestan Nesa, misal untuk tim Nesa nih, cuma tim Nesa yang pakai, kita bisa request. Terus Nesa juga bisa masukkan apa nih, logo apa brandnya Nesa, misal ya ke hijab ini bisa. Jadi untuk request itu kita alhamdulillah udah banyak ya Pak, memenuhi beberapa permintaan instansi-instansi. Terus mereka itu kayak beli desain. Jadi kita nggak boleh jual bebas, nggak boleh jual kayak gini ya untuk display, itu nggak boleh karena mereka dari awal sudah ngebeli desain, istilahnya seperti itu. Cuma pihak instansi ini aja yang boleh make gitu. Udah ada beberapa di Bengkulu alhamdulillah. Terus untuk yang couple-an, jadi mom sama kids itu Cara udah requestnya gimana tuh Tante? langsung aja hubungin ke admin. Aman, nanti admin bakal pas respon ya. Bakal mau apa, desainnya kayak gimana itu disampaikan. Jadi untuk kita scrub sendiri ini Nesa, kita udah mulai dari kids sampai dengan ukuran syar'i. Jadi lengkap dia, untuk size-nya lengkap. Jadi di 130 dan 140. Iya. Kalau size normal kan 115 kali 100. Yang standarnya ya. Awal-awal kan cuma standar nih. Nah, sekarang udah ada kids, udah ada yang syar'inya juga. Jadi banyak pilihan. Oke, wah luar biasa ya teman-teman. Nih catat buat teman-teman yang mungkin mau bawa oleh-oleh dari Bengkulu yang bukan hanya makanan, kalian juga bisa ngenalin Bengkulu melalui scarf ini, yaitu bisa dibeli di Kita Scarf. Kalau misalnya Tante mau ngeluarin motif baru, itu ada temanya nggak sih Tante? Ada. Kita temanya bisa di tema di warna, bisa tema di motif. Oh, kita mau rafflesia nih dominannya gitu. Jadi memang itu tadi mood board, namanya mood board. Moodnya apa nih? Gitu. Moodnya lagi apa nih? Kita pengen apa namanya koleksi kali ini gitu. Kadang-kadang kita kayak mood kita tuh lagi pengen warna ini nih. Kita tuh nggak juga mencari-cari misalnya tren warnanya harus apa nih, misalnya nggak juga kayak gitu. Tapi ternyata di mood kita di koleksi itu tuh ternyata warna-warna pastel tuh ternyata lagi digandrungi juga. Jadi akhirnya yaudah seneng gitu. Akhirnya orang into juga kan ngeliat keren ya ini gitu. Jadi emang mood, namanya mood board ya. Bagaimanapun mood kita berdua yang ada di dalam setiap tapi tetap ini ya, tetap kita mendengarkan mau pasar mau apa pasarnya sih, mau apa. Jadi kita di sini lagi juga nggak sukanya boleh gimana egois sih? ya. Misal Tante Nana ini nggak suka warna pink kayak gitu, jadi nggak ada lah kita produk koleksi kita yang warna pink, itu kan namanya egois ya. Nah, jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi walaupun nggak suka warna pink, tetap aja gimana kita kemas ini sebaik mungkin. Jadi nggak asal-asalan juga. Kan customer nih yang make warna pink. Ya udah deh kita bikin. Enggak. Jadi tetap semua itu di konsep, semua itu di tema. Kayak Tante Fem nggak suka warna kuning misalnya, nggak pernah pakai warna kuning, tapi requestannya kuning dong misalnya, tuh mereka lagi pengen kuning, kita buat kuning. Dan kita nggak buat yang gue nggak suka kuning, bodo amat deh masukin, nggak gitu juga gitu. Jadi emang harus detailnya harus dipikirin gitu. Kalau produknya ya Tante, cuman ngeluarin scarf aja atau ada yang lain kayak misalnya apa sih? Pengembangan produk ya. Turunan produknya ada gitu udah Turunan. mulai. Apa aja tuh? Kalau produk Bros. sendiri itu bros untuk produk terakhir ya yang kita keluarin. Kita ada mau kena, ada berku atau hijab langsung. Iya, jadi lengkap. Kebetulan sekarang lagi kosong, habis semua. Wow. Iya. Jadi kita scrap itu punya mau kena ya. Punya mau kena waktu pertama, tapi kita keluarin itu lebaran kemarin nih. Baru. Iya, baru kalau untuk mau kenanya. Tapi alhamdulillahnya walaupun ini produk baru, kita itu bisa langsung keluar atau menjual itu selama bulan puasa ya, selama Ramadan kemarin di 100 pieces mau kena. Wow, langsung habis semua. Langsung habis dan itu masih minta cetak ulang. Wow, tapi itu memang worth it banget sih kalau teman-teman beli di Kita Scarf ini, nggak usah diraguin lagi. Karena Amanya Nesha itu suka banget beli di Kita Salah Scarf. satu pelanggan kita ya. Mana nih Ama? Ini 5 loh, Dek. Mukena kemarin. Wow. Mukenanya 5 loh. Iya. Sampai-sampai kemarin beli mukunanya ada 5. Wow.
Terima kasih Iya. Ama. Jadi Ama memang salah satu customer loyalnya Kitos Craft gitu. Iya. Oke Nesya, jadi Tante punya kejutan nih buat Nesya. Apa tuh Tante? Tante punya bros, yang mana bros ini kan salah satu produk turunan kita yang terbaru nih. Ini yang versi Rafflesia-nya. Tapi spesialnya Kitos Craft itu mau ngasih gift ya untuk Nesa sesuai dengan brandnya Nesya ya. Tuh. Ini tadi yang kita sebut salah satu produk turunan. Ih, cakep banget ya. Ih. Gemes banget ya, makasih banyak. Iya. Tante. Sama-sama. Iya, tuh. Nih teman-teman, buat kalian yang mau request nih, Nesya dibikinin ini. Ayo kalian jangan lupa ya datang ke sini, wajib banget karena Nesya dari tadi merhatiin lucu banget model scarfnya, dan scarfnya ini ya motifnya itu bener-bener kayak bunga Rafflesia, batik, tapi nggak kuno teman-teman. Warnanya warna yang lagi viral sekarang, bahkan ada juga warna. Pokoknya lengkap banget teman-teman. Kalian pasti penasaran kan kalau ini nih, kalau misalnya Nest First di rumah mau datang langsung ke sini, alamatnya tuh di mana sih Tante? Di jalan Untuk alamat kita itu di Jalan Sadang Raya. Sadang Raya. Iya, atau kalau lebih gampangnya itu di seberang Universitas Terbuka Lingkar Barat. Catat ya teman-teman. Di pinggir jalan ya. di pinggir jalan. Jadi nggak masuk gang. Oke. Gampang kok nyarinya. Gampang banget Gampang nyarinya. banget. Di sini. Datang ke sini langsung kita layani. Akan disambut Akan disambut. dengan sepenuh hati. Dipakai di Indonesia. Oke. Bisa? Bisa? Tante bantu? Mau dipakein? Dikasih tahu deh. Ini lucu banget Tante. Iya. Nanti pasti bakalan Nesya pakai buat Iya dong. di pas Nesya lomba di pakai Indonesian ya. Kids of the Year. Iya. Jadi di sana memang sengaja kita bikin ada Rafflesia-nya ya, tetap mensirikan khas Bengkulunya kan. Kalau Tante kemarin itu lihat si Nesa kan batas ini ya, Iya. ada kupu-kupu Kupu-kupu. cantik ya. Nah, tapi kita selipin sedikit Rafflesia biar ada ciri khas Bengkulunya dong. Nah, uniknya dari bros ini ya menurutku, biasanya kan kalau anak-anak kecil dipakai bros tuh kayak antar tua segala macam. Kan ini enggak dong. Mana ya kan? gede-gede banget Asik. lagi biasanya. Iya kan, tapi ini enggak kayak asik gitu. Jadi ada teman anakku kelas 2 SD, dia udah pakai tuh Rafflesia dan itu lucu banget. Lucu. Jadi enggak kayak tua gitu. Enggak kayak mau resmi, acara resmi resmi, enggak dong. Jadi tetap bisa kita Dipakai ya? untuk hangout ya. Pasti dong, Iya. selucu ini, masa nggak dipakai? Demikianlah teman-teman bincang-bincang kali ini bersama dua owner dari Kitos Craft. Gimana, penasaran kan? Buat Nest First yang penasaran langsung aja datang ke sini ya. Terima kasih Tante. Sama-sama, waktunya. Nesa. Iya. Sukses ya Nesa Amin. programnya. Oke. Demikianlah teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.